Saya Andi. Oh ya, Michael Sinaga, jurnalis. Andi. Michael. Halo, Michael. saya Dokter Tifa. Ya. Saya Dokter Andi. Siapa? Dokter Andi Dokter. Aksan. Lupa lah. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Tifa. Yang mau ditemui Bapak? Mau ingin siapa? sebentar. Enggak, ini Bapak namanya saya Dokter Tifa, Pak. Kemarin sudah Sebentar, kami ini datang kemari dengan etiket baik, Pak. Maaf, sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan surat dan menjabat penolak informasi dan informasi. That's all. Dan ini sesuai undang-undang. Ya. Oleh sebab itu kami mau bertemu dengan pejabat ini. Ini kan pejabat yang dilekatkan di semua lembaga yang menerima APBN. Kami, ya terus ya kami menyerahkan ini, tapi kan dari tadi akhirnya ribut kan, karena kami tidak ditemui, ya kan saya lawyer Pak. Saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan. Beliau-beliau ini doktor dan sebagainya, ya kan. Tapi kalau kami dihadapkan dengan satpam, padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah. Ya ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa? Pejabat di sini, yang pejabat Pejabat. di sini. Oh beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyerahkan ini Pak. Dengan hormat kami menyambut ini. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian menjawab dengan Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong Enggak, dulu, kan satu dia. ini apa telunjuknya Pak? Iya, Pak. Ini apa? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi tangannya jangan Jangan potong dulu. Kita lagi ngomong sama. saya mau sampaikan. iya. Ini Saya lawyer ini Pak. Bapak telunjuk. Bapak Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban ada prosedurnya, Pak. Nah, ini saya ajukan. ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Iya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Nggak tahu. Bukan di sini, saya prosedurnya menurut negara. PPID, saya yang pimpin. Oke. Saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya ada kami ajukan sekarang ini kami ajukan. Ketua. Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak bisa juga. Bentar dulu. Kecuali dia sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong Bu. bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini Ya, orang Jogja, gantian. orang Jogja kok. Sabar, Bang. Jalan apa? Saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Ya, mereka kan Gini tahu abang maksudnya, orang kita sono. kan di Jogja. Karena Silakan kita dulu, silakan. karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi. Ada di sini ada orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk. Ayo duduk. Duduk, kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup Pak, sudah cukup. Ya. Sudah. Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses Pak. Ada proses di sana. Ya, Tadi kita kan terima sudah dulu. kita terima. Oke. Ada proses. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. Silakan Bapak. Ya, aku udah. Selesai kan? Ya. Nah iya. Saya ngapain tadi? Enggak. Ada ininya, ada tanda tangan. Kami punya prosedur. Stempelnya asli. Sebentar, beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh iya. Oh iya tahu. Alhamdulillah. Ya kan saya juga karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat. Iya, saya Bapak baca undang-undang informasi publik. makanya saya sampaikan di sini. Baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A, angka 8. Dibaca. Oke. Apa bunyinya? Bunyinya apa, Pak? Bunyinya apa, Pak? Di Google aja lah, Pak. Ya, pasal 17 yang menyatakan. Tadi saya tahu undang-undang. Namanya ya. hafal. Bentar. Ini masalah sistem pendidikan itu tertutup. bukan. Yang mana? Baca dulu undang-undang KIP Iya. pasal 17 Iya. angka 8 Iya. dibaca, Pak. Saya sudah baca itu. Ya. Apa isinya? Sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Enggak ada. Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Ini pasal 18 jelas Pak, ayat 2 membuka kembali. Saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
tertulis. Yang B membuka berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, emang Jokowi tidak pejabat publik. Kita tidak bicara dengan Jokowi. Enggak, artinya saya tahu maksud Bapak mau excuse dengan ini. Bapak, Dia masih jabatan publik nggak? loh, kalau sudah pindah dari Enggak, sudah tidak kan? terus ditarik lagi. Bukan ditarik lagi. Bapak supaya paham. Menurut saya Bapak yang tidak paham, bukan saya. Saya juga. Saya Oke teman-teman, balik lagi di channel saya untuk melihat tanggapan para netizen. Di bawah ini dikatakan adili Jokowi dan termulnya jangan siksakan. Tangkap Mulyono dan ternaknya. Dasar pembohong harus diadili. Bravo Bung Rismo. CS segerakan penjarakan si kurap ke Nusa Kambangan. Perusak konstitusi dan pengkhianat negara bangsa seharusnya ditangkap dan dihukum mati. Penipu negara harus diadili. Penyakit harus segera diadili Jokowi. Kalau jaksa atau polisi tidak mengadili, kita harus rakyat berkewajiban untuk mengadili pembohong ini. Nah demikian, maju terus Roy Suryo, Raymond dan Ibu Tifa. Semoga Allah selalu melindungi, jangan terpengaruh. Jangan ketipu kepolosannya, sangat berbahaya. Nah demikian Raja Gedabrus yang tak punya harga diri lagi. Berbohong, berdusta, hanya keke menutupi ijazah palsunya. Adili dan penjarakan jika benar-benar ijazahnya palsu. Nah demikian, ijazah sudah memakan korban, tapi bajingannya belum juga tersentuh hukum. Orang-orang pengalaman orang bohong dengan orang jujur itu gampang membedakannya, dan gerak-gerik dan gelagat secara keseluruhan bohong kalau ijazah Jokowi asli. Nah demikian, mumpung ditangkap langsung masukkan ke kerangkeng. Jokowi itu tukang ngibul, bohong, menjual aset, meresmikan image, korupsi. Setuju Jokowi kenakan pasal berlapis, kalau perlu hukum gantung. Adili secepatnya. Kelihatan wajah Jokowi ketakutan. Hukum pembohong bangsa. Semoga bukan sekedar sandiwara pencitraan belakang bahwa beliau sudah diproses hukum. Adili dan jembloskan, serta miskinkan tabirnya. Nah demikian, kelihatan muka Jokowi, muka tersiksa. Jokowi, Anda sudah sepuh, ingat akhirat pak. Mustahil berubah. Yang yang batil, maka si batil kurap itu wajib diperiksa, diadili, hukum dimatikan. Mantap, ini orang tukang penipu. Nah demikian, masih saja membela diri. Ini sudah aslinya orang jahat, sudah tahu salah, masih mau merasa benar dan terus membela diri. Sudah tidak ada kejujuran, para pemimpin munafik. Dasar nipu, muka tidak malu. Tegakkan hukum, jangan takut sama pembohong. Nah demikian, kalau sudah terbukti ijazahnya palsu, harta kekayaan pensiunnya sita, Jokowinya pindah, suruh di Nusa Kambangan aja, miskinkan. Nah demikian, semoga benar-benar adanya. Kalau sudah ditangkap, tapi kalau dilepaskan kembali, maka akan tercoreng kembali hukum di Indonesia. Bersihkan perusak amanah bangsa. Bukan Jokowi pintar, tapi para petugas hukum gak punya nyali. Pemerintah tidak mampu mengatasi satu orang saja. Kami kecewa. NKRI akan hancur kalau begini terus. Hukum dikuasai politik jahat. Nah demikian, libas dan lenyapkan para pengkhianat negara.
Jangan pandang bulu. Kami mengucapkan terima kasih kepada penjabat yang masih mempunyai jiwa sosialis yang yakin Allah SWT akan selalu melindungi Anda. Karma pasti ada. Palsu penipu hukum berat biar adil. Kalau nggak dihukum, ya hartanya sita. Bagikan KPD rakyat baru dihargai kau Jokowi. Penjarakan, bongkar semuanya. Adili seadil-adilnya Jokowi dan anteknya korupsi besar-besaran. Rusak negara sama kalian. Nah demikian, kasihan Pak Jokowi. Mending bertaubat Pak. Memohon ampun sama yang kuasa supaya dihapus dosa-dosanya. Nah demikian, kalau terjadi sampai mati tidak ditunjukkan, maka biarpun mati harus diusut tuntas. Nah demikian, pertama muncul pencitraan lewat gorong-gorong. Tipu-tipu, ternyata benar tukang tipu-tipu. Nah demikian, sebagai rakyat sudah capek mengikuti kepalsuan ini. Pada akhirnya kasus ini ke laut. Ya demikian tanggapan Jokowi ke keluarga dan ternaknya, penjarakan seumur hidup. Jokowi dijemput paksa paling cepat Jumat besok. Rejim Jokowi Prabowo tamat dengan izin Allah SWT yang maha kuasa segalanya. Insya Allah Anieslah presidennya dan Muhaimin Iskandar. Nah demikian, maju terus rakyat, selesaikan politik dinasti yang telah membohongi rakyat. 10 tahun ekonomi drop auto, koruptor di mana-mana. Semoga ada keadilan Tuhan. Amin. Nah demikian Pak Prabowo, jangan takut ama Mulyono, karena Bapak udah 2 kali dipencundangi saat pilih presiden 2014 sampai 2019 dengan ijazah palsu. Kalau itu benar palsu ijazahnya, Partai Gerindra Pak Prabowo bisa nuntut ganti rugi ke kubu Mulyana tentang kejujuran. Berani jujur, mantap adili Jokowi. Hukum gantung biar semua rakyat menyaksikannya. Selama presiden 2 periode, kekayaannya sudah ribuan triliun. Nah demikian yang gue gak habis pikir. Ada orang yang dukung Jokowi kecuali yang digaji atau disogok, itu wajar. Tetapi selanjutnya, orang yang setolol-tololnya manusia, kalau kenal kagak dia, keluarga serta rakyat dibuat sulit. Dan banyak aset negara yang Jokowi korupsi, masih aja ketololannya nggak bisa buka mata hatinya. Ini sungguhan apa nanti mental di tengah. Nah demikian, kasihan Gus Nur dan Bang Tri jadi korban kejahatan Jokowi. Bicaranya belit kayak belut, itulah ciri penipu. Perusak negara jangan biarkan berkeliaran. Perusak undang-undang, konstitusi. Salut, mentalnya benar-benar di jail. Tangkap. Inilah Jokowi, raja penipu kelas dunia. Kapolri masih ada Sigit, gak bakal diadili.
lanjutkan, bereskan bersama rakyat. Nah demikian, sungguh apes masa pensiun yang menyakitkan. Tangkap si sok lugu sok suci itu, bikin mual. Orang awam pun tahu, Pak. Orang baik itu suka dengan kejujuran dan transparan. Siapa yang percaya pembohong? Hukum mati saja, dia sudah menipu rakyat.